Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanzalah. Saya saat ini sedang berada di Korea Selatan dan saya adalah salah satu alumni dari kelas Art of Dakwah angkatan keempat. Ya, kenapa saya mengikuti kelas ini? Karena kita sebagai seorang muslim itu diberikan tugas yang mulia, ya, meneruskan tugas yang mulia dari Rasulullah SAW sebagai untuk mendakwakan agama kita Islam. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Nah, jadi sebelumnya saya belum mengikuti kelas ini, saya pikir saya sudah menyampaikan materi itu dengan baik. Ternyata respon dari audiens atau teman-teman yang menerima materi saya, ternyata banyak sesuatu yang tidak menarik yang saya sampaikan. Jadi saya mengikuti kelas Art of Dakwah ini. Di sana kita benar-benar diberikan, ya, belajar bagaimana membuat materi yang keren. Kita diajar menentukan topik, audien, kemudian dan masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang kita dapatkan di kelas tersebut. Dan juga di sana temannya seru-seru banget. Ya, jadi buat teman-teman yang belum mengikuti Art of Dakwah, kelas Art of Dakwah, saya pikir ini benar-benar peluang yang sangat bermanfaat buat kita, buat menjadikan kita mendapat amal jariah. Demikian dari saya, Hanzalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu, selamat datang yang sudah hadir. Insya Allah beberapa saat lagi kita akan mulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Itu boleh dong teman-teman semuanya di-share lagi informasi kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa hadir membersamai kelas kita pada malam hari ini. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya. Ini suara saya aman kah? Oh, gak putus-putus ya. Oke, baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, sebelum acara ini kita mulai, yuk sama-sama kita share terlebih dahulu. Dan boleh dong diketikkan di kolom komentar Bapak dan Ibu semuanya dari kota mana aja. Yuk di absen dari kota mana saja. Bandung, Depok. Oke, dari Cikarang, dari Chili. Dari Chili ya, Cililitan. Dari Cilegon, dari planet Bumi. Selamat datang yang dari planet Bumi karena planet Bekasi ya. Kemudian dari Pekanbaru, dari Palangkaraya, dari Pekanbaru, Kalimantan Tengah, dari Bogor.
Mudah-mudahan malam hari ini jaringannya lancar ya di tempat Bapak Ibu dan juga sahabat. Nah, sambil dicek koneksinya, nih koneksi saya ada sedikit bermasalah. Oke, aman. Oke, baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, mohon izin ya, kita mulai jam 20 lewat beberapa saat lagi kita akan mulai. Sambil menunggu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan selamat datang Bapak Ibu dan semuanya yang baru hadir. Dan seperti biasa di kelas-kelas pembelajaran di kelas Art of Dakwah, yang publik maupun yang privat, nah teman-teman diwajibkan untuk selalu mengaktifkan videonya, nah karena pembelajaran kita supaya lebih berkesan. Nah kami juga ingin membuat teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat dari kelas-kelas Art of Dakwah, dan biasanya yang mengaktifkan kameranya biasanya mendapatkan manfaat lebih banyak ya. Di sini ada Mas Aji Pamungkas, saya sudah lama ya tidak bertemu ya. Setelah sekian purnama. Oke, sudah. Suara putus-putus. Boleh diketik di kolom komentar apakah suara saya putus-putus. Aman ya? Oke. Lancar, alhamdulillah, sudah jelas. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya yang belum mengaktifkan kamera, silahkan diaktifkan kameranya semuanya. Ya. Kita akan mulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Yuk diaktifkan kameranya. Jelas, lancar, alhamdulillah. Oke, bening. Alhamdulillah. Saya hide non-video partisipan. Nah, ini masih belum setengahnya yang menghidupkan kamera. Ada 120-an yang hadir malam hari ini. Masih proses bergabung teman-teman kita yang lain. Silakan yang sudah hadir untuk bisa diaktifkan kameranya. Ya, masih belum setengahnya yang menghidupkan kameranya. Dari Roma. Ya, iya, Rodotul Ulu. Silakan Bapak Ibu yang sudah hadir supaya bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari yang lainnya untuk bisa mengaktifkan videonya. Di sini ada
Ibu Husnul, ada Ibu Betty, Bunda Maisuro, ada Bunda Roza, silahkan diaktifkan dari Cianjur. Bentar, Ustaz, lagi makan. Oh ya, selamat makan Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengaktifkan videonya, kecuali yang Metro, Ibu Nani, selamat datang. Kecuali sedang dalam kendala jaringan dan lain sebagainya, tidak masalah. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat kebaikan dari kelas pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, kita buka pertemuan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi ya. Silahkan dibuka sambil dicek jaringannya ya. Mudah-mudahan yang jawab salam saya mudah-mudahan hidupnya makin bahagia, rezeki bertambah berkah. Mudah-mudahan yang sudah punya anak Allah anugerahkan anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sahabat semuanya, sahabat Art of Dakwah, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik teman-teman yang baru bergabung pada kesempatan malam hari ini. Sebelum saya mulai kegiatan kita pada malam hari ini, ketika ditanya kabarnya hari ini supaya tambah semangat dan ini juga yel-yel wajib di Art of Dakwah, teman-teman semuanya mohon bantuannya untuk bisa jawab. Alhamdulillah, tangannya digerakkan ke depan. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Supaya kelas kita pada malam hari ini tambah semangat ya. Karena materi kita pada hari ini adalah cara mudah tampil ketika berbicara di depan orang lain, khususnya berbicara di depan banyak orang, di depan publik ya. Baik Bapak Ibu sahabat semuanya, kita tes jawabnya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan yang jawab kabarnya, mudah-mudahan semakin Allah tambah nikmatnya, semakin Allah tambah kebahagiaannya. Diaktifkan audionya, diaktifkan videonya Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah. Apa kabar malam hari ini? Terima kasih Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya. Masya Allah seru ya, ada yang nonton sama anak-anaknya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di malam Minggu. Halo, aman ya suaranya ya. Di malam Minggu ini Bapak Ibu semuanya, kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama, untuk para pengemban dakwah khususnya, yang para guru-guru, para ustadz, para asatizah yang memang biasa dakwah. Pada malam hari ini menjadi malam yang terbaik dan menjadi tambahan pahala kebaikan. Nah, karena tanda dakwah serius adalah mempersembahkan dakwah terbaik, dakwah yang disukai oleh mad'u dakwah kita. Dan juga Bapak Ibu yang sebagai leader, sebagai business owner, dan juga sebagai personal yang meyakini bahwa mengemas bicara yang baik ini adalah akan meningkatkan kualitas kita, karena gagasan akan tetap menjadi gagasan kalau tidak pernah diungkapkan. Nah, tentu dalam mengungkapkan gagasan pun ada caranya, ada seninya. Untuk itu, Kang Asep Supriyatna membangun sebuah kelas pembelajaran, yaitu Art of Dakwah. Karena setiap dakwah ada seninya. Dakwah aja ada seninya, gitu ya. Apalagi untuk membahas pembicaraan yang lain, pembahasan yang lain. Bapak Ibu sahabat semuanya, malam hari ini mudah-mudahan bisa bertambah ilmu kita, bertambah kebaikan kita pada malam hari ini. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah selalu pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita. Oke, baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, alhamdulillah kalau suaranya bagus. Ini sepertinya banyak yang tidak mengaktifkan kamera, tapi mudah-mudahan bisa responsif ya. Sebelum acara ini dimulai, Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, saya mau share dulu
share dulu dan silahkan dijawab melalui kolom komentar ya. Ada kuis, bukan tebak-tebakan ya, ada kuis. Jawaban di kolom komentar ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang binatang yang paling banyak di sekitar kita ya. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Saya mau tes dulu, silakan Bapak Ibu semuanya jempolnya, tangannya siap-siap di kolom keyboard. Bapak Ibu yang menggunakan handphone silakan diketik tanda 3 kemudian chat ya, karena jawabannya harus menggunakan chat room. Boleh Bapak Ibu semuanya diketikkan siap terlebih dahulu sebagai tanda Bapak Ibu semuanya siap mengikuti pembelajaran kita pada malam hari ini. Siap, siap. Wah, kurang dari 20 nggak jadi. Oh, banyak ya. Oh, banyak ya, Masya Allah. Baik. Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, kita mulai. Oke, cukup. Terima kasih, terima kasih. Oh. Oke, kita mulai. Siap ya Bapak dan Ibu semuanya untuk ngetes. Karena nanti pembelajaran kita itu aplikatif, interaktif. Jadi karena pembelajaran terkait dengan communication skill dan juga public speaking, nanti juga Kang Asep akan banyak bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, kalau sudah siap, pertanyaan pertama, silahkan dijawab di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, binatang apa yang jualan makanan? Wah, yang suka jualan makanan? Lebah. Sama alasannya ya. Ya, dibaca dulu ya, kuda. Nggak ada. Kucing, ayam. Apa ya? Sama alasannya ya. Lebah, kenapa lebah? Jualan madu dia ya. Mbe jualan ya. Eh, burung. Lebah madu karena ada madunya gitu ya. Hati-hati ya, Mas Adi ya. Karena katanya madu asli itu bisa buat istri marah ya. Iya betul banget gitu ya, beruang itu binatang yang kaya raya kalau beruang ya. Hewan tidak berdagang Ustadz. Oh iya betul ya, semut karena dia punya sarang semut tidak ada. Oke, baik. Nah, jawaban pertanyaan pertama ini akan membuka jawaban-jawaban dari berikutnya. Unta, oke. Tadi udah ada yang betul nih, ada Ibu Nurma ya yang binatang yang suka jualan makanan itu adalah bebek. Tapi bukan bebek selamat ya. Ini ya, biasanya jualan kue gitu ya. Ini suka jualan makanan. Oke, ya. Berikutnya pertanyaan kedua. Kita ngomongin bebek ya. Pertanyaan kedua, bebek yang asam, manis, pedas. Bebek apa yang asam, manis, pedas? Garang asem. Bebek oblok, bebek longgar, bebek selamat, bukan. Bebek geprek, bebek banyak, bebek sambal, bukan. Oh, ya, bebek asam manis, ya. Bebek rica-rica, bebek jutek, ada bebek jutek ya, bebek galau ya. Kok bisa asam manis pedas itu ya. Barbeque. Jadi lapar. Iya betul banget ya, ini Ibu Ari atau Pak Ari ya. Pak atau Ibu Ari Utama, betul banget. Jawabannya adalah rujak bebek ya. Ini orang Sunda ya, rujak bebek maksudnya ya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, bebek yang enggak bisa jalan sendiri. Bebek yang enggak bisa jalan sendiri. Wah, apa Pak Haji? Oh, betul banget ya. Bebek lumpuh, motor bebek. Oh, udah mulai banyak yang bisa jawab ya. Pak Yadi, Mio, bebek motor. Betul ya, motor bebek. Semua bebek. Oke, rombongan bebek. Betul banget ya, Pak Haji ya. Motor bebek ya, nggak bisa jalan sendiri. Sambil dicek lagi Bapak Ibu semua, saya sedang ngecek respon Bapak dan Ibu semuanya ya, keluarga bebek ya. Belum ya. Nyerah, belum, jangan dulu nyerah, kan banyak pertanyaannya. Lagi. 4. Bebek apa yang muter ke kiri terus?
Bebek apa yang muter ke kiri terus? Ya, ya, baik-baik. Boleh ganti. Bebek hilang arah. Bebek pusing. Bebek tawaf. Mastur ya, bebek yang dikunci stang. Bebek sakit. Beyblade. Bebek kecetit ya, bebek dikunci stang, bebek layar. Apa jawabannya ya? Satu, dua, tiga. Jawabannya adalah bebek kiri terus, bebek dikunci stang. Ya, oh, ini tadi yang jawab pertama, Pak Mastur ya. Oke, berikutnya. Yang terakhir, bebek apa yang bisa nyanyi? Ini yang kalau lahir tahun 90-an pasti tahu ini jawabannya ya. Bebek lepas. Bebek apa yang bisa nyanyi? Bebek angsa. Betul banget ya. Potong bebek angsa. Betaria sonata ya. Jawabannya adalah trio kuek-kuek. Nah, kalau yang lahir tahun 90-an pasti tahu ya. Beckham. Oh iya iya. Oh. Ya, Bapak Ibu semuanya berikutnya. Bahasa Inggrisnya bebek yang lagi kumpul. Nah, yang jago bahasa Inggris siapa? Yang jago bahasa Inggris. Coba bahasa Inggrisnya bebek yang lagi kumpul. Ngeriung, ngeriung bahasa Sunda. Ngeriung bahasa Sunda. Bebek apa? Dedak argedering. Reuni. Bebek iseng. Reunian. Duduk. Bebek kelaper. Ya, oke. Bebek gaul. Jadi bahasa Inggrisnya bebek yang lagi kumpul jawabannya adalah iya, membludak gitu ya. Nah, yang terakhir, sesuai dengan materi kita pada malam hari ini, ya bebek apa yang bisa ceramah? Nah, ayo, sesuai dengan kita kegiatan kita pada hari ini ya, instan tampil pede, cara mudah tampil pede berbicara di depan umum. Wah, ini agak lama, ini mikir kayaknya ya. Hitungan tiga, jawab, diketik, satu, dua, tiga. Oh, ini Bapak Asep katanya bebeknya ya. Wah, betul banget ya, jawabannya adalah dakwah ya, dakwah ya, bebek yang bisa ceramah. Oke, boleh dong diangkat kedua jempolnya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya di program Art of Dakwah itu ada terima kasih yang sudah hadir nih ada 160. Jangan lupa di-share lagi supaya banyak teman-teman kita yang bisa hadir karena memang sekarang sudah budayanya offline ya. Sudah terbiasa dengan kelas-kelasnya sudah banyak sekali offline gitu ya dan lain sebagainya dan eh, karena sudah biasanya offline gitu ya. Jadi kelas-kelas online itu mulai sedikit peminat ya. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya ini mengawali setelah bulan Ramadan. Kita dari Art of Dakwah juga tidak ada kelas selama bulan Ramadan kecuali kemarin ya Sanlat virtual bersama Kang Asep dan juga para fasilitator. Dan Alhamdulillah kita mulai kembali untuk kegiatan public class Art of Dakwah. Jadi di kelas Art of Dakwah itu ada dua kategori. Yang pertama adalah public class, yaitu kelas gratis yang kita dedikasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan kita agendakan sebulan sekali untuk pelaksanaan public class. Nah, ada dua tema yang biasanya, satu tentang hati, yaitu membelah hikmah, nah supaya hidup kita makin bahagia. Kemudian yang kelas utama yaitu adalah kelas yang berhubungan dengan art of dakwah, yaitu seni berdakwah, yaitu program communication skill dan juga public speaking. Nah, karena ini adalah kelas publik, pesertanya banyak, di atas 100 orang, kadang kelas kita itu ada yang di atas 500, nah, dan juga pembelajarannya juga tidak intensif, jadi insight lebih ke arah insight dan juga tips bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas bicara kita, kualitas komunikasi kita di depan orang lain. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin intensif pembelajarannya, kita ada juga
private class Art of Dakwah. Dan sekarang sudah ada di batch ke-15 ya. Insya Allah bulan ini kita buka kembali untuk batch 16 untuk Bapak Ibu yang ingin belajar lebih intensif lagi, lebih singkat lagi, dan pembelajarannya itu lebih cepat. Bapak Ibu bisa mengikuti private class Art of Dakwah batch ke-16. Kita belum buka offline ya, mudah-mudahan bulan ini juga bisa kita persiapkan untuk kelas-kelas offline di beberapa tempat di Jabodetabek gitu ya. Dan juga mudah-mudahan di luar daerah juga bisa kita agendakan. Banyak banget sekarang untuk teman-teman juga yang request untuk buka kelas offline. Nah, saat ini masih online karena memang Art of Dakwah itu lahir dari online. Nah, jadi memang tetap kita buka untuk kelas online karena memang salah satu keistimewaan online itu kita bisa belajar di mana saja dan bisa kenal banyak orang dari negara mana saja, dari daerah mana saja dalam satu waktu ya kita bisa belajar bareng. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah kelasnya akan mulai tanggal 19 Mei. Nah, kelasnya kita kembali ke sesi awal, yaitu kelasnya setiap hari Jumat dan Sabtu selama 1 bulan penuh. Itu ya, ada 6 pertemuan, minimalnya 6 pertemuan untuk pembelajarannya hari Jumat dan Sabtu jam 20.00 dan kita maksimalkan sampai dengan jam 20.00 gitu ya. Informasinya ada di www.artofdakwah.com. Insyaallah sudah diupdate ya. Kang Devi boleh disematkan link www.artofdakwah.com untuk informasinya. Nah, baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, untuk kelas malam hari ini alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita founder Art of Dakwah yaitu Kang Asep Supriyatna. Untuk itu malam hari ini kita akan sama-sama banyak belajar dari beliau bagaimana tips, bagaimana inspirasi untuk Bapak Ibu yang punya profesi pengemban dakwah. Kalau dakwah kan wajib pembicara, guru, leader, dan apapun profesinya yang ingin tampil pede ketika berbicara di depan orang lain, di depan banyak orang, di atas panggung. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu tips supaya kita bisa lebih pede lagi saat berbicara di depan umum. Untuk itu, mari sama-sama kita simak pembahasan kita pada malam hari ini bersama guru kita, Kang Asep Supriyatna. Pada Kang Asep Supriyatna, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh senyum dulu tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kan sudah dikasih bebek ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur malam hari ini kita panjatkan kehadirat Allah. Sudah lama banget AOD tidak mengadakan public class sejak Ramadan kemarin. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Salam kenal dari saya, dari kami Art of Dakwah buat Bapak Ibu sekalian, dan selamat bergabung juga buat para alumni Art of Dakwah yang malam hari ini juga hadir ya. Ada Pak Adi, ada Pak Nafis, ada siapa Pak Mastur, banyak nih ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang alumni juga masih tetap setia di program-program Art of Dakwah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salam dan selawat tentunya mudah-mudahan tetap terlimpah ruah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umat hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang gimana sih caranya biar kita bisa tampil lebih percaya diri. Nah, lebih percaya diri. Namun sebelum kita ke sana, izin kita polling terlebih dahulu ya. Kita polling terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan, pernyataan yang silakan Bapak Ibu sekalian dijawab di kolom komentar dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita sebelum kita masuk ke materinya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pernah nggak sih Anda ngalamin atau kita mengalami satu, diberi kesempatan ngisi nih sebuah acara, tapi ragu apakah mau diambil atau tidak ya? Ada nggak yang pernah ngalamin gitu? Ragu-ragu, ini diambil nggak ya? Diambil nggak ya? Diambil nggak ya? Terima nggak ya? Ada yang pernah ngalami?
Oh, sambutan. Oke, baik. Pernah nggak sih teman-teman diminta maju ke depan, tapi ragu nih, apa bisa bicara dengan baik atau tidak, karena akhirnya ragu-ragu sampai akhirnya kemudian, aduh, nggak jadi deh. Pernah? Atau misalkan berat nih menerima saat diminta untuk memberi materi atau memberi sambutan di depan umum karena merasa, aduh kayaknya kurang pas deh kalau saya bicara, yang lain aja deh. Nah gitu kan. Disuruh ngomong, tapi karena merasa nggak pantas, akhirnya minta orang lain saja yang bicara. Minta orang lain saja yang maju. Pernah ngalami? Oh, sering. Oke, baik. Terima kasih. Kalau pernah ngalami, oh semua banget Pak Asep gitu kan. Oke, pernah. Oke, makasih teman-teman sekalian. Kalau pernah, berarti Anda cocok ya. Anda berada di tempat yang benar gitu kan. Khawatirnya kalau misalnya nggak pernah, ya ngapain Anda ada di kelas ini gitu kan. Kenapa? Karena setiap kita pasti pernah ngalami itu. Saya juga sama. Bahkan kemarin tuh di bulan Ramadan, saya terpaksa saya limpahkan jadwal saya ke Kang Ramli kan gitu kan. Kang Ramli, kayaknya Kang Ramli ini yang harus maju gitu kan, jangan saya gitu. Kenapa, nanti saya ceritakan ya. Jadi saya pun pernah mengalami, kita semua pasti akan mengalami. Kita diminta bicara, kita diminta sambutan, kita diminta ngisi, bahkan mungkin ngisi kultum gitu kan. Akhirnya kita tolak. Kenapa? Aduh jangan saya deh, yang lain aja, jangan deh kan gitu. Betul nggak? Pernah ngalami? Oke, baik. Kalau pernah mengalami, pertanyaan saya berikutnya. Emang seberapa penting sih kita harus bicara? Seberapa penting kita harus bicara? Kenapa? Karena ternyata keberanian kita berbicara itu sangat tergantung dari seberapa penting kita berbicara. Kita merasa kita perlu berbicara. Oke. Teman-teman, ternyata penting nggak sih kita bicara? Penting? Hah? Penting nggak? Penting banget. Penting banget. Oke, good. Coba, saya pingin tahu nih. Umutia. Umutia. Pernah ikut kelas awalnya, Umutia? Halo, Assalamualaikum, Umutia. Boleh di unmute? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Menurut Umutia, seberapa penting sih kita harus bicara? Penting banget. Ya, kenapa? Kenapa harus bicara? Untuk menyampaikan ide-ide kita. Oke, untuk menyampaikan ide-ide kita. Oke, good. Makasih Umutia ya. Kita berbicara karena kita ingin menyampaikan ide-ide kita. Oke, ini ada Mas Mardi nih. Kang Mardi atau Mas Mardi nih? Pak Mardi. Dari mana Pak Mardi? Assalamualaikum. Aku kan nggak dengar apa. Waalaikumsalam dari Kupang. Pak Mardi, Assalamualaikum. Halo, jari-jari. Salam dari Kupang. Oh, Masya Allah, dari Kupang ya. Oke, baik. Siap. Pak Mardi, seberapa penting sih? Oh, Masya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Seberapa penting sih kita harus berbicara? Sangat penting, Ustaz. Kalau tidak berbicara, kita tidak bisa komunikasi. Oke, good, makasih. Kalau nggak bisa bicara, ya kita nggak bisa komunikasi dong. Oke, good, makasih ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, makasih tadi yang sudah jawab, ya Umutia dan juga Pak Mardi. Yang pertama, kenapa sih kita harus berbicara? Apa sih akibatnya kalau kita nggak berani bicara? Yang pertama, ternyata sadar atau tidak, disadari atau tidak, ketika kita tidak berbicara, ide gagasan kita tidak tersampaikan. Tadi kata Umutia kan, kita punya gagasan nih. Kalau kita nggak ngomong, ya gagasan itu hanya sebatas gagasan. Nggak pernah kemudian tersampaikan kepada orang lain. Padahal bisa jadi dengan gagasan itu peluang datangnya kesempatan-kesempatan yang lain. Peluang datangnya kebaikan, peluang datangnya bisnis, peluang datangnya omset, peluang datangnya jodoh, bisa jadi itu. Dari apa? Bicara, betul nggak? Iya kan? Ketika kita nggak bicara, akhirnya apa? Gagasan kita, jualan kita, bahkan bisa jadi itu. Karena kita nggak bicara, orang akhirnya tidak berubah jadi baik. Terus aja di situ. QQY, you know QQY? QQY, gitu kan? Gitu-gitu aja. Kenapa? Karena kita nggak ngomong.
Karena kita nggak ngajak, karena kita nggak menyampaikan sesuatu kepada dia. Atau bisa jadi manfaat yang harus dirasakan oleh orang lain akhirnya tidak jadi. Ada manfaat yang terhalang. Manfaatnya nggak jadi sampai itu ke orang lain. Padahal bisa jadi apa yang kita sampaikan itu penting banget bagi orang itu. Tapi karena kita nggak berani bicara, kita nggak ngomong, akhirnya apa? Kebaikan itu jadi tidak diterima oleh orang lain. Teman-teman, kita bicara. Yang kedua, emang apa manfaatnya ketika kita berbicara? Kalau tadi kan ruginya tuh. Manfaatnya apa? Yang pertama, tentunya ide kita tersampaikan. Tadi yang disampaikan Mbak Umutia. Yang kedua, ketika kita bicara, coba. Semakin kita banyak berbicara, semakin kita diminta berbicara, semakin kita pingin berbicara, sudah otomatis kita insya Allah makin banyak belajar. Betul nggak? Nggak mungkin loh orang yang mau bicara tapi nggak mau belajar. Pasti orang yang banyak bicara, banyak menyampaikan, pasti belajar tuh. Kang Jaing misalkan disuruh nyampaikan tentang A nih, pasti belajar dulu tentang A itu kan Pak? Ya kan? Nggak mungkin kita mau menyampaikan tentang misalkan riba, kita nggak belajar tentang riba. Nggak mungkin kita mau menyampaikan tentang pendidikan anak, nggak mungkin kalau kita nggak belajar dulu tentang pendidikan anak. Termasuk malam hari ini, saya pun dari tadi malam itu kan bolak-balik gitu kan, buka laptop, kemudian cari lagi di internet macam-macam. Kenapa? Karena saya akan menyampaikan sesuatu. Dengan kita menyampaikan, kita jadi belajar. Makanya kata guru saya dulu, belajar yang paling efektif itu dengan mengajar. Jadi kalau misalkan kita nggak pernah mengajar, udah otomatis tuh pikiran kita tumpul. Kenapa? Nggak terlatih. Coba, kira-kira teman-teman kalau misalkan Bapak Ibu yang berprofesi sebagai pengemban dakwah, tiba-tiba di hadapan Anda ada seorang ateis yang nggak percaya sama Tuhan, tiba-tiba mau diskusi sama Anda. Coba, kira-kira Anda siap nggak meladeni diskusinya? Kalau belum belajar. Tapi kalau misalkan, Mbak Nina, aku mau ngobrol dong gitu kan. Aku selama ini gini, ternyata dia ateis. Kira-kira Mbak Nina belajar nggak tentang ateis? Belajar ya? Kita pasti akan ngulik tuh apa kelemahannya, salahnya di mana. Kenapa? Karena kita akan ngomongin tentang sesuatu yang penting. Yang ketiga, ketika kita berbicara, ternyata itu adalah peluang kita bisa membantu banyak orang. Coba, pernah nggak sih teman-teman di sini mengingat bagaimana jasa guru kita saat SD? Yang mungkin nggak seberapa, yang mungkin kita nggak pernah rasa, anggap itu besar, padahal itu sangat bermanfaat bagi hidup kita. Saya masih ingat tuh ada guru SD yang sampai detik ini saya kagum, saya hormati. Kenapa? Dari kelas 1 guru itu, kelas 3 gurunya beliau, kelas 6 gurunya beliau, 3 kali itu, 3 tahun diajar sama beliau sebagai wali kelas. Dan ya Allah, rajin banget ngajarin nulisnya, rapih nulisnya, belajar berhitung dan sebagainya. Kenapa? Dia ngomong, dia ngajar, dia berbicara, dan akhirnya saya mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Pertanyaannya, terus kalau kita nggak bicara, kalau kita nggak ngomong, berapa banyak orang yang tidak terbantu akhirnya. Padahal dengan kita bicara, banyak orang yang begitu merasakan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Betul nggak? Dan yang terakhir tentunya ketika kita berbicara, ini adalah jalan mendapatkan pahala mengalir. Walaupun usia kita sudah berakhir. Pak Mansur, walaupun sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir dari pahala apa? Bicara. Bukan dari pahala sholat, bukan dari pahala saum, bukan dari pahala berhijab, tapi dari pahala berbicara. Maka jangan abaikan tuh kita ketika kita berbicara. Nah, pertanyaannya, aduh Kang Asep, saya tuh kadang suka nggak pede kalau berbicara. Nggak percaya diri. Ada yang pernah mengalami nggak percaya diri? Nggak pede kalau ngomong? Ada? Cung, mana angkat tangan kanannya? Oke. Waduh, sip.
Ya, makasih, makasih. Ada yang sudah pede bicara? Nggak ada, coba. Mbak Nirma. Assalamualaikum Mbak Nirma. Halo Mbak Nirma, masih di mute Mbak? Sudah? Oke. Mbak Nirma. Nirma tinggal di mana Mbak Nirma? Makassar. Di mana? Makassar. Oh, Makassar. Oke, Makassar. Mbak Nirma, profesi sehari-hari sebagai apa? Mahasiswa. Mahasiswi. Hobinya apa, Mas? Mbak Nirma? Hobinya olahraga. Olahraga apa itu kalau boleh tahu? Olahraga memanah, Ustaz. Wah, Masya Allah, olahraga memanah. Oke, baik. Ketika kita memanah, Mbak Nirma, sebenarnya hal apa saja sih yang dipelajari ketika Mbak Nirma memanah? Kalau menurut saya, Ustaz, kalau memanah itu penting juga kita belajar public speaking. Karena memanah itu butuh mental juga, Ustaz. Grogi, pasti anak panah itu akan larinya melenceng dari sasaran. Oke, good, makasih. Mbak Nirma, ketika Mbak Nirma menarik anak panah, ya, hal apa yang diperhatikan ketika Mbak Nirma menarik anak panah itu? Hal yang paling diperhatikan itu adalah menurut saya harus. Oke, terus? Ya. Itu apa lagi? Putus-putus Mbak Nirma. Oh, mental. Terus apa lagi selain mental? Biar tepat sasaran. Terakhir belajar tekniknya. Oh, belajar tekniknya. Oke, good. Makasih Mbak Nirma. Tuh kan, ketika kita bicara, jadi tahu, oh ternyata dengan memanah itu kita belajar mental, belajar teknik. Oh begini kalau misalkan memanah yang baik. Kan itu harus ngomong, betul kan? Jadi dalam hal apapun ternyata ketika kita berbicara, ada manfaat kebaikan di situ. Ya, anak saya yang ketiga itu kalau libur ke salah satu masjid, kita base camp di salah satu masjid di Bogor, namanya base camp Masjid Imam Al-Mahdi. Nah itu ada salah satu areanya adalah area memanah. Oh itu anak saya paling hobi, mau siang mau sore itu kan. Oh itu hobi banget memanah. Dari mulai panah yang hanya berapa tuh ukuran 18, kemudian 23 dan terus gitu kan. Ternyata dia diajari sama mentornya. Oh kakak gini. Kalau masih ada yang memanah jangan dulu diambil panahnya, nanti dibilangin clear gitu kan, aman, maka berarti boleh ambil. Itu bukan ngomong, ngajari mana aja harus pakai bicara. Nah, gimana ceritanya kalau kita mengajarkan sesuatu yang baik, mengajarkan sesuatu manfaat, mengajarkan sesuatu kebaikan, tapi kita nggak percaya gitu, nggak pede. Gitu. Oke, maka kalau begitu, aduh Kang Asep, saya apakah pede itu nggak boleh takut? Oh ternyata enggak. Yang namanya percaya diri itu bukan berarti tidak takut. Percaya diri itu adalah meskipun takut tetap bicara. Nah itu namanya percaya diri. Jadi orang yang percaya diri itu bukan nggak takut, dia takut gitu. Dia khawatir, tapi kekhawatiran dia, ketakutan dia tidak membuat dia berhenti. Gitu. Jadi dia tetap bicara meskipun takut. Jadi nggak usah khawatir, aduh saya takut gimana? Iya nggak apa-apa, namanya juga hidup. Pasti ada rasa takut gitu. Jadi berdamai saja dengan rasa takut itu. Yang penting kita bicara. Gitu. Jadi orang yang pede berbicara itu bukan berarti dia nggak merasa takut. Tapi dalam rasa takut itu dia tetap bicara. Contoh, malam-malam Anda bangun. Ternyata mohon maaf, kamar mandi di rumah Anda itu tidak di dalam rumah kamar mandinya, tapi di luar. Saya kalau di kampung gitu kan, kamar mandi itu di luar gitu kan. Toilet itu di luar. Jam 3 kita bangun mau sholat tahajud.
Ternyata mohon maaf ya, kebelet pipis, pingin BAB, BAK. Anda harus keluar. Kira-kira takut nggak? Sebahagian kita takut gitu loh. Tapi karena kita perlu, maka sambil takut itu kita terus ke luar, gitu kan, ke jamban, lalu kemudian kita buang hajat. Habis itu buru-buru langsung masuk lagi kan gitu ya, ambil wudhu buru-buru. Tapi tetap kita lakukan, nah itu namanya percaya diri. Gitu loh. Jadi bukan berarti nggak takut. Tapi meskipun kita takut, kita tetap melangkah, kita tetap keluar, kita tetap ngomong. Nah, yang bermasalah itu adalah ketika kita takut, rasa takut itu membuat kita jadi stop, gitu loh. Kita berhenti, kita nggak gerak, kita nggak ngomong. Itu yang keliru. Maka oleh karena itu kita harus paham bahwa percaya diri itu bukan soal takut atau tidak takut. Gitu. Tapi percaya diri itu kita bagi dua dulu. Ada yang berkaitan dengan pede itu, ya, walaupun pede itu sebenarnya satu arti tersendiri. Ada yang disebut dengan minder, ada yang disebut dengan tidak pede. Kira-kira beda nggak? Minder dengan nggak pede? Sama atau beda? Sama atau beda? Minder dengan nggak pede? Beda. Beda. Bedanya apa? Kalau boleh tahu. Sama. Sama atau beda? Minder. Pernah nggak sih kita minder? Mau ngomong, aduh jangan saya dong, gitu kan? Itu minder tuh. Kenapa? Aduh, itu minder. Ada yang minder. Tapi jangan saya dong, saya nggak pede nih. Ada juga tuh bilang itu nggak pede. Jadi sama atau beda sih pede dengan minder? Beda. Beda. Bedanya apa ya? Nggak beda. Kalau minder itu udah bawaan. Oh, bawaan itu. Bawaan apa? Saling terhubung, Ustadz. Oke, good. Itu jawaban yang diplomatis ya, saling terhubung. Minder merasa lebih rendah, tidak pede, tambah dengan takut. Oke, good. Makasih Mas Adi. Oke. Baik. Ternyata beda antara minder dengan nggak pede. Minder itu adalah perasaan, pikiran yang menganggap diri kita nggak pantas berbicara. Itu minder. Nggak pantas bicara. Kenapa nggak pantas? Bisa jadi karena pendidikan, misalkan. Aduh, jangan saya dong, saya kan hanya lulusan SD. Nah, beranggapan bahwa saya nggak pantas berbicara karena saya hanya lulusan SD, itu namanya minder. Bukan nggak pede, gitu loh. Paham ya? Atau bisa jadi misalkan, aduh jangan saya dong, saya mah S1 juga nggak lulus. Nah, itu pendidikan. Saya kan bukan lulusan pesantren. Nah, saya kan hanya dan seterusnya. Yang kemudian kita nggak bicara berasumsi pada saya kan pendidikannya rendah. Nah, itu namanya minder. Atau bisa jadi karena usia. Gitu. Mbak Nirma tadi disuruh berbicara di hadapan orang tua. Lalu kemudian jangan saya dong, saya kan baru mahasiswa, mahasiswi, saya kan masih muda. Nah, itu namanya minder. Merasa kita nggak pantas berbicara karena alasan usia. Atau gender. Saya kan perempuan, nggak enak lah masa perempuan yang jadi pembicaranya. Nah, kayak gitu. Atau bisa jadi karena pengalaman. Aduh, saya mah belum punya pengalaman, Bunda. Jangan saya deh. Ya, gitu. Saya kan umum. Saya nanti gimana kalau gitu. Kita berasumsi di dalam pikiran kita merasakan, di dalam hati kita merasakan bahwa kita nggak pantas tuh akhirnya berbicara. Atau bisa jadi karena status sosial. Misalkan, aduh saya kan cuma karyawan, masa harus berbicara mendakwahi para dosen misalkan. Oh, itu karena status sosial. Itu namanya minder. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah, ketika urusan minder ini sebenarnya
Apakah karena usia kita? Apakah karena pendidikan kita? Apakah karena pengalaman kita, status sosial kita, itu yang menentukan kita berhasil berbicara atau tidak? Menentukan nggak? Pendidikan kita menentukan nggak sih kita itu berhasil bicara? Oh, lulusan SD nggak berhasil. Yang lulusan S1, S2 itu yang akan berhasil. Ditentukan oleh pendidikan? Tidak. Ternyata kalau kita melihat diagramnya, banyak orang yang merasa dia nggak pantas berbicara. Kenapa? Karena background. Bisa karena backgroundnya itu pendidikan, gitu kan? Bisa karena backgroundnya itu daerah asal, backgroundnya itu pesantren atau bukan pesantren, gitu kan? Nah, itu namanya minder. Kalau misalkan kita nggak bisa, gitu kan, bangkit berbicara karena alasan background, coba turun ke bawah. Yang kedua, apa itu? Knowledge. Bisa nggak kita berbicara lebih siap berbicara, meskipun background kita mungkin ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita punya knowledge, kita punya pengetahuan, yang dengan pengetahuan tadi, gitu, backgroundnya bisa hilang. Contoh misalkan, emang Kang Asep lulusan pondok pesantren mana? Gitu. Kok berdakwah? Kok jadi ustadz? Saya bilang, oh saya dulu nyantri. Di mana? Di pesantren. Hampir tiap tahun saya menyantri. Di mana? Pesantren kilat, gitu kan. Dari SD, SMP, SMA itu nyantri terus, gitu kan. Loh kan begitu. Ternyata di beberapa tempat bukan karena dari pesantren mana, tapi punya knowledge atau tidak. Punya pengetahuan atau tidak. Gitu. Aduh Kang Asep, pengetahuan saya nggak terlalu banyak. Punya skill nggak? Gitu. Yang bisa dibagikan kepada orang lain. Gitu. Atau bisa jadi, aduh, skill kayaknya nggak bisa dijadikan andalan. Ya sudah, attitude atau sikap kita lebih baik, gitu kan? Sehingga kita merasa pantas berbicara. Atau bisa juga karena dampaknya, impact-nya, pengaruhnya, hasilnya, bahwa kita punya sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Clear sampai di sini? Jadi jangan bersandar pada sesuatu yang membuat kita itu menjadi minder. Pendidikan lah, aduh Kang Asep jangan saya deh, saya kan pendek. Nah, itu. Saya aja berdiri aja kayak duduk Pak. Nah, itu. Emang kalau yang hebat bicara itu harus yang tinggi? Aduh Pak, saya kan jalannya suka miring gitu kan. Emang karena jalannya bagus, atletis, seseorang itu jadi jago berbicara? Kan tidak. Betapa banyak orang yang berbicara jadi pembicara hebat justru berada di kursi roda. Banyak. Kenapa? Ada impact nggak? Ada pengaruh nggak? Ada kebaikan yang bisa kita tularkan. Maka ketika berkaitan dengan minder, maka yang harus Anda lakukan adalah berkaitan dengan self-esteem. Satu, coba kenali diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa dalam tanda petik ya, membuat diri kita itu menghargai dari sisi background, coba hargai diri kita dari sisi knowledge. Saya yakin lah, kita pasti punya knowledge yang berbeda-beda. Bahkan bisa jadi hari ini, malam hari ini, di hadapan saya ini ada berapa ratus orang. Banyak orang-orang yang knowledge-nya lebih bagus dari saya, knowledge-nya lebih banyak dari saya. Percaya. Kenali diri sendiri. Apa kekuatan kita sebenarnya? Apa yang kita miliki? Apa yang akan kita bagikan? Dua, terima diri kita. Kalau misalkan kita orang desa, ya sudah, terima aja. Namanya juga orang desa itu sudah takdir gitu. Nggak usah lahir di kota kok. Udah faktanya di desa, ngaku di kota. Diterima aja. Kalau kita hanya lulusan SMP, ya sudah terima saja kita lulusan SMP, lalu kemudian kita belajar sehingga kita punya knowledge gitu. Punya pengetahuan yang bisa dibagikan kepada orang lain. Yang ketiga, maafkan diri kita sendiri. Memaafkan kesalahan orang itu susah. Apalagi memaafkan diri sendiri. Susah move on.
Akhirnya apa? Overthinking. Akhirnya insecure. Merasa diri kita nggak hebat, nggak keren. Keempat, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Makin insecure tuh. Betul nggak? Betapa banyak orang insecure karena sering banding-bandingkan dengan orang lain. Aduh, kok dia bisa begini? Emang sering banding-bandingin. Kelima, miliki tujuan hidup yang jelas. Semakin jelas tujuan hidup kita, maka semakin kita punya kemampuan untuk menghindari yang namanya minder. Kenapa? Kita punya tujuan hidup yang jelas. Apa itu? Tentunya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. 6. Percayalah pada keputusan diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengambil keputusan, udah bismillah aja gitu. Nanti salah gimana? Tinggal perbaiki kan gitu. Kalau keliru, tinggal diperbaiki. Nanti kalau gagal, tinggal dicoba lagi. Selesai. Pede lah, percayalah pada keputusan diri sendiri. Ketujuh, jangan pernah mengejar pengakuan orang. Bikin capek, itu yang membuat orang itu menjadi minder. Kenapa? Merasa nggak dihargai, betul kan? Maka hargailah diri sendiri, hormatlah pada diri sendiri. Perlakukan diri kita sendiri dengan hormat. Anda, kita itu adalah sosok yang terbaik yang Allah ciptakan. Nggak ada duanya. Coba, Bunda Maisuro di dunia ada berapa Bunda Maisuro? Ada berapa? Cuma satu. Satu-satunya, the only one. Gitu. Cuma satu di dunia ini. Nggak ada duanya. Yang namanya sama mungkin banyak. Gitu. Tapi diri kita itu hanya satu di dunia. Maka perlakukan diri kita dengan hormat, sehingga kita bisa mengendalikan tadi minder. Nah, kalau nggak pede gimana Kak Asep? Itu berbeda ternyata. Kalau nggak pede biasanya adalah perasaan tidak siap berbicara. Nah, beda kan? Yang tadi mah nggak pantas, kalau ini nggak siap. Makanya nggak pede. Berarti kalau nggak siap bisa berkaitan dengan sesuatu yang sangat kontekstual. Kenapa? Karena berkaitan dengan lack of knowledge, kekurang mampuan kita, kapasitas kita, baik itu dalam latihan, penguasaan, persiapan, ataupun minimnya skill di dalam atau di bidang yang mau kita sampaikan. Misal, saya diminta ngisi tentang sales dan marketing. Saya nggak akan pede. Kenapa? Karena saya nggak menguasai itu. Itu bukan minder, tapi kurang pede. Gitu loh. Saya pasti akan serahkan ke ahlinya, Kang Ramli. Kang Ramli maju. Bukan saya minder, tapi saya nggak pede. Kenapa? Karena lack of knowledge. Jadi kalau minder, solusinya apa? Hargai diri sendiri. Berikan penghargaan pada diri sendiri. Kalau nggak pede, berarti solusinya apa? Persiapan. Latihan. Itu aja. Sehingga kita jadi pede. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, terkadang ketika kita berbicara, sebenarnya bukan nggak pede, tapi minder. Gitu. Maka minder itu bukan dengan latihan, tampil, bukan. Tapi dengan merasakan kembali kepada diri kita bahwa kita, ya Allah, saya pantas nggak sih berbicara? Engkau memberikan kesempatan ini, berarti Engkau telah memilih hamba, ya Allah. Nah, itu minder. Tapi kalau nggak pede, berarti Anda memperbanyak latihan, memperbanyak menguasai materi. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kenapa saya sampaikan ini? Biar solusinya tepat. Tepat. Nah, oleh karena itu, di malam hari ini, gimana biar mudah tampil percaya diri? Yang bisa Anda lakukan, yang itu mudah bisa diterapin langsung malam hari ini juga. Apa itu? Satu, nih catat. Apa? Satu, yakini apa yang kita sampaikan itu benar, penting, dan diperlukan oleh banyak orang. Semakin kita merasa ini penting,
semakin kita akan lebih percaya diri menyampaikannya. Semakin kita merasa ini adalah diperlukan, maka akan semakin percaya diri kita menyampaikan. Kenapa banyak orang tidak percaya diri menyampaikan? Karena dia nggak merasa yakin terhadap apa yang dia mau sampaikan. Kalau nggak percaya, nanti saya akan bahas satu-satu. Orang takut itu 240 takut tinggi, takut terbang. 270 takut mati. 360 takut tenggelam. 360 takut karena masalah keuangan. 360 takut hewan buas. Ya, tadi mau ke masjid ada ular gitu kan. Takut. Dan ternyata ada ketakutan yang lebih besar. 510 takut apa? Ketinggian. Ketinggian. Dan ternyata 630 orang. Ini paling banyak. Kira-kira takut apa? Takut apa? Bicara. Iya, betul. Takut berbicara di depan umum. Ternyata di Amerika dilakukan bahwa ternyata dari 3.000 orang, gitu loh, mayoritas paling banyak itu bukan takut mati, bukan takut ketinggian, bukan, tapi takut ngomong di depan umum. Apa yang membuat kita bisa jadi berani berbicara di depan umum? Karena cinta. Kenapa? Karena cinta. Makin Anda cinta, maka Anda akan makin ngomong. Gitu. Makin mau menyampaikan, makin mau memviralkan. Anda pernah makan bubur, buburnya enak banget. Padahal di pelosok, kira-kira dibikin konten nggak? Bikin konten. Ceritain nggak? Ceritain. Nih, sekarang lagi rame-rame tentang tiket apa? Konser Coldplay. Apa itu betul ya? Coldplay. Coldplay. Waduh, ya Robi. Tiket paling murahnya sekian ratus ribu. Yang di ini sekian sampai 11 juta. Coba 11 juta cuma sehari habis. Itu pun belum beli merchandise-nya, belum beli jamnya, belum beli macam-macam. Bisa habis tuh 15 juta. Tapi coba, makin orang itu cinta, makin dia berani memviralkan. Dia mau memviralkan, suka cita memviralkan. Contohnya, nih. Cara menonton konser Coldplay khusus anak pesantren. Pertama, datang ke pengasuhan, izin pakai bahasa Arab. Ustadz, ana sa'asta'zin liruju ilal bait fit tarikh 14 ila 16. Kalau ditanya mau ngapain? Mau nonton konser band dari Arab yang udah hijrah ke Inggris. Apa nama bandnya? Aqoda Afle. Kalau ditanya lagi, emang lagu-lagunya bagus untuk meningkatkan bahasa Arab? Loh, Ustadz, itu bagus. Ada yang judulnya Asfarun atau Yellow. Ada juga Ustadz Uslihuki atau Fix You. Ustadznya makin penasaran kan. Coba contohin lagunya. Unzur nujum, unzur kaifa ta'ala, wa kullu ma taf'al, kan kulum asfal. Coba, saking apa coba orang berani bikin konten kayak gitu, saking cinta kan gitu. Nah pertanyaannya, apa yang ada di pikiran kita, ada yang ada dalam hati kita, ada yang dalam pengetahuan kita, cinta nggak kita dengan apa yang kita lakukan itu, sehingga kita merasa perlu untuk berbicara. Maka ketakutan itu akan hilang karena cinta. Dengan cinta. Semakin Anda itu sudah menyukai sesuatu, maka Anda akan berani ngomong, berani membela, gitu loh. Berani berkoar, berani menyampaikan. Kenapa? Anda benar-benar meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang baik, yang benar, yang keren banget. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah meyakini Islam, kita meyakini bahwa Islam itu keren, gitu loh. Sehingga kita harus ngomong. Apakah ketika kita mau berbicara tentang X, gitu, apakah meyakini bahwa X ini keren banget? Sehingga kita harus ngomong. Jangan-jangan kita sendiri
bagus nggak ya? Kita aja ragu gitu. Hati-hati ya. Makanya kemudian seorang ulama Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan tidak ada perkataan yang bersifat pertengahan antara bicara dengan diam, nggak ada. Yang satu ucapan boleh jadi adalah kebaikan sehingga kita pun diperintahkan untuk mengatakannya. Boleh jadi suatu ucapan itu mengandung kejelekan sehingga kita perintah untuk diam. Makanya ayatnya, hadisnya, falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong atau diam. Nggak ada tengah-tengah antara ngomong dengan diam, nggak ada. Kalau baik ngomongkan, kalau jelek diam. Maka pertanyaannya, seberapa yakin apa yang ada dalam benak kita itu adalah kebaikan? Seberapa yakin apa yang ada dalam benak kita itu adalah kebenaran? Semakin yakin akan kebenarannya, semakin yakin akan kebaikannya, maka akan semakin berani kita berbicara. Ya, bisa dipahami? Coba saya pingin Anda tuliskan di kolom komentar. Seberapa yakin, berapa persen Anda yakin bahwa ide Anda itu hebat, gagasan itu Anda itu keren, barang Anda itu keren, sehingga orang harus mendengarkan Anda. Coba, seberapa yakin? Yakin nggak? Ketik coba di kolom komentar. Yakin? Nggak yakin? Yakin nggak? Coba mana nih? Yakin 100%. Yakin. 100% yakin. Yakin. Yakin 100%. Yakin nggak yakin? Gimana coba yakin nggak yakin? Yakin 99%. Berarti belum yakin tuh kalau 99%. Belum pede Ustaz gitu. Kita justru biar pede itu harus yakin dulu. Yakin nggak? Kalau nggak yakin pasti nggak akan pede. Insya Allah yakin. Belum yakin Ustaz. Nah berarti kalau belum yakin, problemnya bukan di pede atau tidak pedenya, tapi di problem yakin atau tidaknya. Dengan apa yang kita sampaikan. 85% yakinnya. Hati-hati Bu. Harus 100%. Harus benar-benar yakin bahwa apa yang ada dalam isi kepala kita, apa yang akan kita sampaikan itu adalah kebenaran, baik, dan bermanfaat. Karena kalau misalnya kita nggak merasa yakin dengan apa yang kita sampaikan, pasti nggak akan pede. Datang halangan, pasti undur. Itu yang pertama. Ya. Jadi yang akan membuat kita pede itu adalah keyakinan kita terhadap apa yang kita utarakan atau kita sampaikan. Harus yakin dulu. Kitanya harus yakin. Gimana mau meyakinkan orang lain dengan bicara kalau kitanya sendiri nggak yakin gitu loh. Yakin itu. Sip, bisa dipahami? Siap, yakini? Nah, kalau misalkan nggak yakin 100% gimana gitu? Ya kalau kita nggak yakin kita ya lebih baik diam gitu. Kalau kita nggak yakin gitu. Kenapa? Karena nanti ketika Anda yakin nggak ini benar? Enggak sih Pak, coba gimana? Gitu ya Pak Adi. Jadi kalau nggak yakin, maka harus yakini dulu bahwa itu adalah benar. Persoalan nanti ternyata Pak Asep ada yang lebih baik, itu persoalan lain. Saya juga pernah kok menyampaikan sesuatu yang ternyata ada yang lebih baik. Ya tinggal direvisi. Daripada kita nggak berani menyampaikan hanya gara-gara takut yang kita sampaikan. Atau kita nggak yakin dengan apa yang kita sampaikan. 2. Apa yang akan membuat kita pede? Yuk, cara mudahnya adalah niat. Untuk apa? Karena siapa kita berbicara? Luruskan niatnya kita berbicara, hanya mengharap pandangannya Allah, bukan pandangan manusia. Hanya mengharap pujian dari Allah, bukan pujian manusia. Hanya mengharap pingin diperhatikan sama Allah, bukan pingin diperhatikan manusia. Maka orang yang ikhlas itu dia nggak caper dari manusia, nggak cari perhatian dari manusia, dia hanya mencari perhatian dari Allah. Makanya dia nggak akan memperhatikan nanti ada yang tepuk tangan nggak ya, dikit atau banyak ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Bagi dia nggak masalah itu. Bagi dia masalahnya adalah Allah ridho nggak, Allah cinta nggak, Allah sayang nggak dengan apa yang dia sampaikan. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu benar dan Allah akan sayang sama saya, udah ngomong. Kalau nggak yakin, diam. Semata-mata kita berbicara karena Allah. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara kita sendiri nggak yakin dan salah dalam niat.
Ibnu Taimiyah pernah mengatakan sebuah nasihat yang begitu indah. Beliau mengatakan, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Kata Ibnu Taimiyah, segala sesuatu yang tidak disadari karena ikhlas karena Allah, niatnya karena nggak ikhlas karena Allah, pasti tidak akan bermanfaat. La yanfa'u wa la yadum, dan tidak akan kekal, tidak akan dawam, tidak akan terus menerus. Maka sering di antara kita nggak istiqomah melakukan sesuatu karena kita nggak ikhlas. Maka ngomong juga begitu. Semakin kita membersihkan hati kita, bahwa kita ngomong bukan karena saya hebat, bukan karena saya keren, bukan saya karena luar biasa, bukan saya lebih baik dari orang lain, tapi saya diperintahkan oleh Allah untuk ngomong karena ini adalah kebaikan. Saya hanya menyampaikan karena Allah yang memerintahkan. Enough. Itu saja. Selebihnya nanti, apakah nanti ada yang memuji kita, apakah nanti ada yang mencaci kita, itu mau urusan nanti. Nabi aja yang begitu mulia ketika ngomong dicaci sama orang, dimaki sama orang, disebut nujum, gitu kan, disebut orang yang macam-macam, tuh kan, disebut pembohong, disebut penyihir, macam-macam. Kenapa? Ngomong. Tapi Nabi kan tetap aja bicara, tetap aja dakwah, tetap aja menyampaikan kebaikan. Kenapa? Ikhlas lillah karena Allah, bukan karena harta, bukan karena wanita, bukan karena yang lain. Dua, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yakin. Yang kedua, ikhlas, niat. Ya. Yang ketiga, apa yang akan bisa membuat kita menjadi makin pede berbicara adalah ketika kita siap. Seperti yang saya bilang, orang yang nggak siap pasti kurang pede. Maka kuncinya adalah tolong siapin. Siapkan, latih, lalu kuasai materi bicara yang akan kita sampaikan sebelum kita tampil. Latih dulu. Alurnya dilatih, slide-nya dilatih, bicaranya dilatih. Bahkan bisa jadi redaksinya dilatih juga. Kenapa kita perlu latihan, teman-teman sekalian? Karena ternyata Berlin Academy of Music melakukan riset, untuk seseorang itu menjadi expert, dia perlu 10.000 jam terbang. 10.000 jam latihan. Jadi Mbak Yanti akan expert menjadi pembicara kalau berlatih minimal 10.000 jam. Mbak Eka akan ahli jualan kalau jam terbangnya terus nambah minimal 10.000 jam. Jadi jangan dibandingkan kita yang baru ngomong dengan orang lain yang sudah ribuan jam dia bicara. Itu nggak apple to apple. Maka mulai sekarang beranikan diri kita untuk memaksa tubuh ini, lisan ini berbicara agar kita nambah jam terbang. Jadi kalau baru pertama kali nggak pede, baru pertama kali salah, baru pertama kali grogi, baru pertama kali nggak bener, baru pertama kali misalkan nggak lancar, it's no problem. Kenapa? Baru 1, belum 10.000. Nanti ketika sudah 10.000, Anda akan merasakan betapa nikmatnya ketika kita sudah menguasai hal tersebut. Oke, siap berlatih? Siap nggak? Ini mah, ayo dong berlatih. Aduh, jangan yang Ustaz, yang lain aja dulu. Gitu. Kapan tuh punya jam terbangnya kalau kita nggak siap berlatih? Oke, 3. Ya, latihan. Disiapin dari sekarang. Disiapin materinya, disiapin macam-macamnya. Nah, di kelas di kelas private class, saya mendetailkan lebih rinci lagi bagaimana persiapan yang harus kita lakukan. Dari persiapan hati, persiapan diri, persiapan materi, sampai persiapan delivery. Oh, begini bikin struktur yang bagus itu. Karena tidak semua pembicara, walaupun dia sekarang sudah menjadi pembicara nasional, dia punya struktur yang baik dalam berbicara. Tidak semua. Nggak semua. Maka kenapa di kelas private class Art of Dakwah, saya dampingi itu satu persatu. Oh, begini cara menata hati kita. Di sini caranya bagaimana kita siap untuk melatih diri kita. Siap melatih materi kita. Oh, begini cara menentukan topik, begini cara menyusun materinya. Oh, ada ini, ada ini, ada ini. Semuanya lengkap di situ. Kenapa? Karena semua hal itu perlu persiapan. Kalau kata siapa Einstein,
Gagal dalam persiapan berarti mempersiapkan kegagalan. Gitu. Bicara juga begitu. Kenapa kita nggak pede? Sebenarnya bukan karena kita minder, tapi karena kita nggak siap. Maka disiapin, persiapkan dari sekarang. Minimal punya satu materi andalan. Makanya di kelas private class itu saya menekankan satu orang punya satu materi yang diandalkan. Biar apa? Biar kalau kita sudah punya materi andalan, Anda disuruh kapanpun bisa, oke, siap. Kenapa? Punya materi. Kenapa kita nggak siap? Karena kita nggak punya materi. Minimal punya satu. Maka kemana-mana itu aja yang disampaikan. Gitu. Saya masih ingat dulu almarhum, ya Allah mayarham, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Ustadz Hari Mukti. Beliau pernah cerita. Jadi dulu itu Kang Asep kalau saya ceramah, itu ada satu ustadz yang dia nganterin saya, sebenarnya dia yang nyiapin materi, bahkan nyiapin jawaban kalau ada yang bertanya. Kenapa disiapin itu? Karena takut salah jawab atau belum bisa jawab. Namanya juga orang baru hijrah. Wah, cuma keren banget Ustadz. Betul. Ternyata dulu ketika di awal hijrahnya Ustadz Hari Mukti itu ada satu ustadz yang tugasnya memang menyiapkan jawaban kalau ada pertanyaan. Ini bisa dipraktekin, Kang Rami, tolongnya nanti disiapkan jawaban kalau ada pertanyaan. Siapin. Disiapin juga bagaimana groomingnya. Makanya kalau misalkan saya mau ngisi, tanya dulu dress code-nya peserta apa ya, gitu. Biar nggak salah kostum. Disiapin dari sekarang. Dan yang terakhir, yang keempat, cara mudah biar kita tetap bisa pede berbicara itu adalah kekuatan doa dan tawakal kepada Allah. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu nggak akan punya nilai tanpa pertolongan Allah. Nggak akan berhasil tanpa pertolongan Allah. Maka mintalah sama Allah. Minta terus sama Allah. Untuk apa? Untuk kita dimudahkan urusan ketika kita berbicara. Doanya seperti yang Nabi Musa ajarkan kepada kita. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata Nabi Musa, maaf. Nabi Musa ketika diminta untuk mendakwahi Fir'aun, beliau berdoa kepada Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, lapangkan. Biar bisa menerima masukan, biar bisa menerima feedback, bisa menerima apapun kejadiannya nanti. Tapi tidak hanya minta dilapangkan hatinya, wa yassirli amri, mudahkan urusan. Mudahkan urusan. Ketika saya berangkat misalkan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka minta doa yang pertama adalah tadi jadikan hati ini menjadi yang lapang. Yang kedua, mudahkan urusan. Dan yang ketiga, ini yang menjadikan di Indonesia ada istilah Arab yang tidak dikenal oleh orang Arab. Jadi di Indonesia itu ada istilah yang menggunakan istilah Arab, tapi orang Arab juga nggak ngerti apa maksudnya. Apa itu? Halal bihalal. Halal bihalal. Nah, halal bihalal itu dari sini salah satunya yang bisa kita pahami. Apa itu? Wahlul. Kata itu kan, ragam katanya sama, tuh akar katanya sama. Wahlul, uqdah. Uqdah itu ikatan. Maka kata Allah dalam doa Nabi Musa ini, Nabi Musa berdoa, ya Allah, selain mudahkan urusanku, ya, selain lapangkan dadaku, tapi juga lepaskan kekakuan, lepaskan yang membelenggu. Membelenggu apa? Lisan. Makanya kemudian kita jangan sampai disibukkan dengan yang lain, tapi kita nggak mohon sama Allah. Minta sama Allah, mohon sama Allah. Allah itu maha mudah dan maha memudahkan. Maka ya terserah kita mau melibatkan Allah ataukah tidak.
ketika kita berbicara. Nah, insya Allah teman-teman semuanya, dengan 4 tadi kita bisa makin pede. Yakin. Jadi apapun yang mau kita sampaikan, yakini dulu itu baik. 2, luruskan niatnya. Jangan sampai kita berbicara, niat kita karena manusia, niat kita karena siapa. Yang ketiga, persiapan. Buat persiapan sebaik mungkin, sematang mungkin. Jangan sepelekan persiapan. Dan yang terakhir adalah doa serta tawakal. Minta sama Allah, tawakal. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Siap tampil percaya diri? Nah, itu dia. Nah, lebih lengkapnya insya Allah kita akan bahas secara rinci di kelas private class Art of Dakwah. Kita akan belajar apa saja sih Kak Asep? Belajar banyak hal. Nah, salah satunya adalah belajar bagaimana dari menata hati kita, menata diri kita, menata materi kita, dan menata delivery kita. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari nanti. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kalau sudah bisa, kasih jempolnya. Oke, baik. Kalau begitu, selamat belajar. Ditunggu di kelas-kelas Art of Dakwah. Saya serahkan lagi kepada Kang Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, jangan dulu kemana-mana. Silahkan Bapak dan Ibu semuanya yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh disempatkan di kolom komentar ya. Nah, insya Allah kita akan sedikit lagi Bapak dan Ibu semuanya. Nah, sebelum Bapak dan Ibu semuanya, sambil menunggu Bapak dan Ibu semuanya menuliskan pertanyaan dan juga raise hand, kita lihat dulu nih testimoni beberapa alumni yang sudah mengikuti private class Art of Dakwah. Dan sekarang sudah batch ke-15 ya Bapak dan Ibu ya. Nah, insya Allah bulan ini kita akan batch ke-16 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu salah satunya. Silakan Kang Devi, boleh dibantu diputarkan. Terima kasih banyak. Ini sebetulnya saya ikut kelasnya juga. Waktu itu dadakan banget ikut kelas previewnya. Terus terakhir katanya Kang Devi, ini 10 orang pertama yang bisa daftar, bisa dapat potongan harga langsung buru-buru gitu. Dan nggak tahu nih kan kelasnya bakal mau kayak gimana. Terus nggak tahu akan dilombakan. Tapi waktu itu saya sempat 2 kali bolos karena ada kelas lain. Terus saya kejar lagi, saya nonton rekamannya. Terus karena ini kayaknya kesempatan yang baik banget untuk saya sendiri bisa berlatih gitu ya. Saya harus menggunakan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ya semua yang udah dikasih ilmu-ilmunya gitu ya saya terapin, berusaha untuk ada beberapa ilmu-ilmu yang baru saya dengar gitu ya, supaya kita juga lebih tenang, kita bisa lebih lepas gitu ya ngomongnya gitu. Terstruktur juga terutama. Ini juga hal yang pertama baru saya dapatkan. Jadi terima kasih banyak para fasilitator, Ustadz Budi terutama, dan juga Ustadz Asep, terima kasih banyak. Kang Devi juga yang suka saya gangguin, Kang mana ini rekamannya gitu ya. Dan teman-teman semua di kelompok 3, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi mungkin di kelas-kelas yang lain, atas kelasnya Kang Asep. Hatur nuhun. Oke, terima kasih Mbak Arum ya. Beliau ini salah satu dosen di Jerman ya. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, ada yang ingin bertanya? Oh iya, saya izin tampilkan dulu untuk poster private class Art of Dakwah batch 16. Seni mengemas bicara yang menggugah 6 kali pertemuan. Kelas perdananya kita rutin ya, full hari Jumat dan Sabtu 2 hari, 1 minggu 2 hari. Kelas pembelajarannya ringan, pembelajarannya santai, tapi berpengaruh untuk Bapak dan Ibu semuanya. 19 Mei, hari Jumat dan juga hari Sabtu, jam 20.00 sampai dengan 22.00.
Kemudian ini pertemuannya Bapak dan Ibu semuanya. Nanti materi yang akan disampaikan adalah yang pertama seni menata hati sebelum berbicara, kemudian seni menata diri, nah kemudian seni menata materi dan juga seni. Jadi selama pertemuan ini kita akan sama-sama belajar tentang 4 hal ini yang sangat dibutuhkan bagian pertama untuk para pengemban dakwah dan juga untuk para leader, para marketer gitu ya, dan juga untuk business owner gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, di sini ada yang sudah jadi alumni, boleh dong diangkat reaction ya, reaction jempolnya yang sudah jadi alumni ya. Basic saya Bapak dan Ibu semuanya di dunia marketing, dan ternyata di dunia marketing itu sangat berkaitan dengan komunikasi gitu ya, dan struktur materi, struktur campaign, struktur iklan, visual post, caption yang saya gunakan entah itu dari copywriting, kemudian saat saya melakukan selling on the stage, nah saya menggunakan ilmu-ilmu yang dipelajari di private class Art of Dakwah, dan ternyata bagi saya closing di selling on the stage saat jualan itu pengaruhnya besar banget ketika kita menggunakan teori-teori dan juga bahan-bahan pembelajaran yang pernah dipelajari di kelas Art of Dakwah gitu ya. Ini basic di dunia marketing ya Bapak Ibu semuanya, termasuk di yang lainnya juga. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, karena ya nanti rekamannya akan kita bagikan untuk kelas kita pada malam hari ini. Tadi juga ada yang tidak bisa hadir untuk pembelajaran hari ini. Mungkin sebelum para pembicara, jika ada yang bertanya silahkan. Nah, sebelum para pembicara, saya mau pancing dulu nih ya. Cara mudah tampil pede di depan umum ya. Nah, saya mungkin ini juga informasi untuk teman-teman yang belum ikut pembelajaran di private class Art of Dakwah. Pertanyaannya adalah, apakah private class Art of Dakwah ini itu untuk orang-orang yang sudah mau bicara, atau memang buat siapa saja yang ingin mulai bicara, yang mau, bahkan bisa untuk para pembicara yang sudah profesional, Ustaz? Ya, tujuannya kan Art of Dakwah itu adalah agar kita bisa berbicara yang itu bisa menggugah. Artinya bukan hanya berbicara as a speaker gitu kan, dia sebagai pembicara publik gitu kan, nggak harus gitu. Siapapun Anda yang ingin belajar berbicara yang terstruktur, belajar berbicara yang bisa menggugah, AOD private class cocok buat Anda. Itu Kang Rafli. Mantap ya. Baik Ustaz, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Nah, mungkin sebagai closing statement Ustaz untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Oh iya, Kang Devi, tolong disematkan Bapak Ibu yang ingin daftar private class Art of Dakwah, Bapak Ibu bisa mengunjungi www.artofdakwah.com. Informasi seputar kelas dan juga lain sebagainya nanti insya Allah akan disampaikan di web, atau Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, bisa bertanya langsung melalui Kak Devi, Kang Devi, dan juga Kak Jesi melalui WhatsApp ya untuk informasi kelas Art of Dakwah. Nomor Kang Devi boleh Kang Devi sekalian ya. Terima kasih Kang Devi, silakan Sadasep sebagai closing statement untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman semuanya, tidak ada yang hebat tanpa latihan, tidak ada yang keren tanpa proses pembelajaran, termasuk dalam berbicara. Ketika kita nggak pede berbicara, justru itu adalah langkah awal kita untuk bisa nanti pede lalu menjadi pembicara yang hebat. Maka paksakan diri kita untuk mengambil kesempatan berbicara, meskipun belum pede, meskipun masih takut. Ya, berbicaralah meskipun takut, terus belajar sehingga kita bisa berkembang menjadi lebih baik ketika kita berbicara. Jangan lupa tadi yakini apa yang kita sampaikan itu benar, tata hati kita bahwa ketika kita berbicara ikhlas karena Allah, kemudian latih agar apa yang kita sampaikan benar-benar kita kuasai, dan selalu minta kepada Allah pertolongan agar Allah menolong kita saat kita berbicara. Kun
fayakun. Mudah-mudahan kita bisa berbicara dengan baik, dan mudah-mudahan dari berbicara kita bisa mendapatkan manfaat kebaikan dari orang-orang sekitar kita. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diangkat kedua jempolnya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, sahabat Al-Hafdah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Terima kasih Nasib, sahabat semuanya dan juga para alumni. Kita akhiri pertemuan kita sama-sama malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semuanya di program private class pembelajaran intensif yang berkaitan dengan communication dan juga public speaking di program private class Art of Dakwah. Saya Abdullah Ramli, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama makasih semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.